pagi untuk anak-anak ibu sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Ibu Rosita Matondang. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah kebahasaan. Oke anakku, berbicara mengenai kaidah-kaidah kebahasaan ini adalah merupakan ciri dari teks berita yang membedakan berita ini dengan teks yang lain. Oke, jadi kaidah kebahasaan ini kita akan membahas mengenai kata dan kalimat. Oke, jadi kaidah-kaidah kebahasaan teks berita dibagi menjadi 6 anakku ya. Yang pertama dia ada penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Oke, kenapa di dalam teks berita harus menggunakan bahasa standar atau bahasa baku? Jadi di dalam sebuah berita itu kalau penggunaan bahasanya itu digunakan bahasa-bahasa populer atau bahasa-bahasa kedaerahan, maka akan sebagian orang yang akan mengerti mengenai berita tersebut. Tetapi kalau dia menggunakan bahasa standar atau bahasa baku, maka kalangan yang mengetahui atau memahami isi berita itu akan menyeluruh. Artinya keseluruhan masyarakat Indonesia pasti mengetahui atau pasti memahami bahasa standar atau bahasa baku tersebut. Sedangkan kalau bahasa populer atau kedaerahan hanya sebagian masyarakat Indonesia yang mengerti kalimat-kalimat yang diutarakan di dalam sebuah teks berita. Jadi penggunaannya itu harus menggunakan bahasa standar. Oke, yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini ditandai dengan penggunaan kata petik 2. Jadi kalau kamu perhatikan sebuah teks ada menggunakan tanda petik 2, maka itu adalah kalimat langsung. Oke. Sebagai contoh, oke, kamu perhatikan aku. Contoh 1. Ya, contoh 1 ada kutip 2 diakhiri oleh kutip 2 baru dituliskan siapa penuturnya. Masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Oke, ada yang memaparkan, ada yang mengutarakan. Itu dia ya. Yang kedua contohnya ada, kamu perhatikan di sini ada kutip 2 dan diakhiri oleh kutip 2 kalimatnya itu, dan siapa yang menuturkan, yaitu tim tanggap darurat Gunung Bromo. Iya, namanya Gede Suntika. Oke. Masuk kita ke ciri yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Ini adalah kata atau konjungsi. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung nakku ya. Kata penghubung bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Oke, yang mana kata yang diikutinya? Inilah penerangnya. Oke, kata yang diikutinya adalah kepala Atpel Manado. Itu dia ya. Contoh yang ketiga. Data di BNPB menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Oke, jadi dinyatakan bahwa konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Oke, bahwa penerang kata yang diikutinya. Penerang kata inilah dia. Itu dia ya anakku ya. Oke, masuk kita ke ciri kebahasaan yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Oke, kalau berbicara mengenai kata kerja mental, kamu harus bisa membedakan antara kata kerja yang sesungguhnya dan kata kerja mental. Kalau kata kerja yang sesungguhnya ada aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, bisa dilihat oleh mata kepala. Sedangkan kalau kata kerja mental itu kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran atau perasaan seseorang. Sudah, contohnya coba dibedakan. Kata kerja yang sesungguhnya makan,
minum, menonton, bersepeda. Itu adalah kata kerja yang sesungguhnya artinya bisa dilihat oleh mata kita. Aktivitasnya itu terjadi secara tatap muka atau bisa dilihat, gitulah dia ya. Sedangkan kata kerja mental itu yang melaksanakan pekerjaan itu adalah pemikiran atau perasaan. Contoh, membayangkan, berasumsi. Oke, memikirkan. Kan kita nggak bisa melihat hal-hal ini, contoh ini. Kita tidak bisa melihatnya. Tetapi dia melaksanakan pekerjaan, yaitu memikirkan sesuatu hal. Itu adalah pekerjaan tanpa bisa dilihat oleh seseorang. Contoh kata kerja mental yang melakukan pekerjaan adalah perasaan, misalnya mencintai. Kan nggak bisa kita lihat mencintai ini. Bisa kamu lihat itu orang bekerja mencintai? Kan enggak. Tapi mencintai itu dilakukan oleh perasaan seseorang. Contohnya lihat di halaman 16, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Oke, kata membayangkan kan nggak bisa kamu lihat, karena pekerjaan yang dilakukan warga itu tidak bisa kamu lihat, tetapi itu hanya dilaksanakan oleh pemikiran warga. Apa yang dipikirkan? Oke. Jadi pemikiran itu adalah sebuah kata kerja. Lanjut ke ciri yang kelima, yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Oke, jadi ada keterangan waktu. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB. Oke, sekitar ini adalah merupakan fungsi keterangan waktu. Ini fungsi keterangan tempat ini. Oke. Jadi artinya di dalam sebuah teks berita ada dia penerang waktu dan tempat. 10 hari menjelang Lebaran, ini adalah penerang waktu. Pelabuhan penyeberangan Merak. Oke, ini adalah penerang tempat. Oke, masuk kita ke ciri kebahasan yang terakhir, yaitu penggunaan konjungsi temporal. Oke, temporal ini berhubungan dengan waktu ya anakku ya, atau penjumlahan. Oke, temporal. Seperti ada dia konjungsi itu adalah penghubung. Kata penghubung yang berhubungan dengan waktu itu ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan seterusnya. Contoh, sekitar. Kata sekitar ini adalah konjungsi temporal. Gitu dia ya aku yuk. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan kita bahas di grup. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.